Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alpin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini ya, kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu proses pemasangan semua komponen-komponen mesin atau engine bagian depan ya. Mesin bagian depan untuk jenis motor nih Beat Eco, Beat Digital, Beat 2017, 2018. Nah, di sini kita akan sedikit berikan tutorial pemasangan komponen-komponen yang ada di bagian silinder dan komponen-komponen yang ada di bagian silinder kop ya. Kita tutorialkan cara pemasangannya. Di sini kita bukan sombong mempamerkan ilmu, bukan ya. Tujuan kita beredukasi ya, kita belajar bersama. Mudah-mudahan agak sedikit berisik, agak sedikit bising, soalnya kita di pinggir jalan raya bengkelnya. Banyak motor ereking, suaranya berisik nih ya. Kita langsung saja ke proses perakitan pemasangan semua komponen-komponen yang ada di bagian silinder dan silinder kop ya, dari mulai pemasangan dari awal sampai akhir, sampai terakit ngebendal ya. Nah, jika teman-teman penasaran permasalahannya sebelumnya apa, kok bisa sampai dibongkar kayak gini ya, bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi. Di sana linknya insya Allah saya cantumkan, ada 2 link ya. Pertama, motor ini trouble di perjalanan ya, trouble di perjalanan. Di sana kita kasih judul pertolongan pertama saat kendaraan atau motor Anda trouble di perjalanan ya, kondisi darurat, kehabisan oli ya. Gimana caranya motor supaya menyala tanpa harus diderek ya. Di sana tinggal lihat di kolom deskripsi, linknya sudah kita cantumkan. Nah, setelah menyala 2 hari kemudian kita bongkar mesinnya ya. 2 hari kemudian setelah kejadian trouble di perjalanan, sudah menyala motornya ya, motor sudah bisa dipakai aktivitas walaupun tidak normal ya, tapi motor tidak mogok, bisa menyala. Nah, 2 hari kemudian sekarang ini proses pembongkaran ya. Di video pembongkaran linknya ada di kolom deskripsi. Nah, untuk sekarang kita finishing pemasangan ya, pemasangan semua komponen-komponen yang ada di bagian silinder dan silinder kop. Nah, untuk pengecekan di bagian setang ya, di bagian setang piston, untuk pengecekan penganalisaan apa saja yang rusak, bisa teman-teman klik di kolom deskripsi, linknya sudah kita cantumkan di sana ya. Proses pembongkaran, kalau nggak salah judulnya jika motor Anda kekeringan oli, siapkan uang 500.000, kalau nggak salah ya, judulnya kayak gitu. Nah, sekarang proses perakitan pemasangannya. Baiklah, lanjut ke proses pemasangan. Kita langsung saja, kita mulai dari piston ya, dari seher. Ini kita naikkan oversize 50, tadinya standar, kita naik 50. Nah, ya. Piston baru di bagian boring ini sudah dilemer, sudah di quarter. Ini sudah kembali kinclong. Sebelumnya parah baret di bagian bawah dan di bagian atas baret. Suara motornya juga berisik, tapi tidak ngebul ya, karena saya sudah jelaskan di video sebelumnya, terpaksa motor ini dipaksa untuk rusak, padahal belum masanya waktunya untuk rusak, dipaksa untuk rusak
karena tidak ada pelumas, keteledoran, kelalaian pemilik motor. 3 bulan tidak diganti oli, sedangkan motor ini aktif tiap hari, ya, aktif tiap hari, tiap jam. Baiklah, langsung ke proses pemasangan. Pertama kita rakit di bagian ring shaker. Nah, ini ring cacing. Nah, kita pasang sambungannya di sebelah sini. Nih, ring cacing kita pasang di sini sambungannya. Nah, ring oli yang tipis ada 2 biji. Nih, yang tipis, paling tipis. Nih. Tadi sambungannya di sini, sekarang kita taruh sambungan di sini, yang belakang. Ini bolak-balik bebas kalau untuk ring ini. Selanjutnya kita pasang ring oli yang satunya yang tipis lagi. Sama ini juga bolak-balik boleh. Nah, ini sambungan di sini, sambungan ring cacing di sini. Sekarang kita kasih sambungan ring oli yang tipis ini di sini. Pokoknya untuk pemasangan ring ini jangan sejajar. Semuanya jangan sampai sejajar. Pas sambungannya jangan sampai sejajar. Sambungan, sambungan, ya, sambungan kayak gini. Sambungan, sambungan, sambungan. Sambungan, sambungan, sambungan. Segini, ya. Lanjut kita pasang ring kompresi. Nih, ini ada 2. Yang agak kecoklat-kecoklatan nih, dan ada yang hitam. Kita pasang yang hitam, yang di tengah di sini. Yang ada angkanya nih. Tuh. N yang ada tulisannya N50, N100 misalkan N150 atau standar. Ya, ini menghadapnya ke depan. Nah, ini kita kasih ya di sini. Di sini sambungannya. Pokoknya intinya jangan sejajar lah. Nah, kayak gini ya tuh. Oh. Selanjutnya ring kompresi yang pertama. Ini juga jangan kebalik nih. Di sini ada sedikit neros dalamnya nih tuh ya. Dan di sini ada angkanya. Ada angkanya dan neros di bagian dalamnya. Tidak runcing di bagian luar, di bagian dalam tidak runcing. Ini jangan kebalik kayak gini masangnya, salah. Nih kayak gini. Ya, yang agak ada angkanya menghadap ke depan. Nih, ini sambungan ring kompresi kedua dan sambungan ring kompresi pertama di sini. Nah, intinya jangan sampai sejajar. Ya, sudah kayak gini. Tinggal kita pasang ke sini. Kita kasih pelumas. Di sini juga.
Nah, untuk selanjutnya ini di bagian atas ya. Yang di bagian atas ini menandakan in. Nah, ini atas. Nah, untuk pemasangannya kayak gini. In di atas. Ya. In di atas. Sebelum kita pasang, kita buka di bagian pen piston. Ya. Kita pasang satu dulu. Ya, kita pasang satu dulu. Untuk pemasangannya nih kayak gini. Ini kita masukin ke sini. Tekan di bagian sini. Klik lagi. Set. Nah, ya masuk tuh. Tuh. Udah, pasang, kasih oli lagi. Nah, setelah kayak gini, ini pas sambungan ringnya ini harus tetap seperti tadi, ya. Nah, in di atas kayak gini. Ya, in di atas. Sang. Set. Nah, masuk. Nah, sudah masuk. Ya, sudah masuk. Ini kita dorong lagi, keluarin. Nah, ya. Setelah kayak gini, berhubung di bagian packing ini masih bagus, ya. Packing tidak kita ganti, cuman kita kasih lem. Kasih lem. Ya, tuh. Jangan terlalu banyak, tipis-tipis saja. Ini masih packing bawaannya. Kalau misalkan trouble lagi, rusak lagi di bagian piston, nah baru diganti nih packing. Tapi ini lumayan kita gunakan packing yang ini saja, karena ini juga masih layak digunakan. Terkecuali satu kali lagi bongkar mesin, baru ini diganti. Ini di bagian sini, kalau pakai packing yang jelek, ya, ini beresiko. Resiko di mana? Resiko di sebelah sini, nih, di sebelah sirkulasi oli, nih. Nah, di sini ada lubang sirkulasi oli nih, nih yang ini nih. Nih. Kebanyakan kalau pakai packing yang biasa, yang jelek, ini harus dibobok segini. Karena kalau packing yang biasanya melejit, ya.
dan akhirnya menyumbat kepada sirkulasi oli ini sendiri, masuk ke dalam, menyumbat ya ke bagian sirkulasi oli, dan akhirnya motor tidak naik oli overhead. Nah selanjutnya setelah kayak gini, ini ada bushing dua di sini, satu, nah di sini satu dua bushingnya. Nah tinggal kita pasang sini, top angle soap. Nah sebelum kita pasang, kita cek sirkulasi oli kayak ulah kak. Cek sirkulasi oli dulu. Sebenarnya ini sudah kita cek sebelumnya, tapi apa salahnya kita cek lagi ini. Di sini olinya harus keluar. Engkol. Nah, baik. Nah, lagi. Ulamat banget ya, nyantai banget. Nah, ya, lagi. Lagi. Up. Ya. Sirkulasi oli bagus, pompa oli berfungsi dan bekerja dengan baik. Ya. Kalau misalkan di bagian sini tidak keluar oli saat diengkol, Anda harus curigai di bagian pompa oli mungkin bermasalah, atau di bagian filter oli yang ada di bagian dalam mungkin juga bermasalah di bawah ya. Bisa dibersihkan nih. Nah, di sini bisa dibersihkan, biasanya tersumbat. Nanti kita bersihkan di bagian sana. Selanjutnya kita pasang. Ini sebelum kita pasang juga nih ya. Nah, ini lupa kita tadi tidak dijelasin. Nah, karena di sini sebelumnya ada sedikit kemacetan di bagian setang piston di bagian sini. Nih, ini kita gosok-gosok pakai amplas. Ini sudah proses penggosokan, ini sudah lancar nih. Ini harus lancar kayak gini di bagian sini. Nih. Harus lancar kayak gini. Kalau nggak lancar kayak gini, resikonya bisa fatal ya. Nah, selanjutnya kita pasang. Nah, untuk pin penahan pin piston di sini snap ringnya sudah kita pasang, sebelah sini satu, tinggal sebelah sini. Nah, kita masukin saja. Kita pindah dari sebelah sini. Kita kasih oli di bagian sini juga, bagian piston juga. Kita pasang ya, kita lurusin, kita pasang. Nah. Nah, ya. Setelah kayak gini, kita pasang snap ring. Ini jangan sampai lupa. Nah, ini jatuh lagi nih. Tuh, ya. Tuh. Untuk pemasangan di bagian sini ini harus hati-hati. Ini jangan sampai masuk ke bagian dalam. Kalau masuk ke bagian dalam, ini proses pengambilannya susah. Ya. Nah, kita antisipasi sebelum terjadi ini. Selanjutnya tinggal kita pasang. Teknik pemasangannya sama seperti tadi, begini ya. Ini tangan nih sambil megang di bagian boring nih. Nah, biar kelihatan, tekan di bagian sini. Nah, ini sampai pas masuk ke bagian dudukannya ya. Tuh, masuk. Nah, ini kita kasih oli lagi. Setelah kayak gini, kita pindah dari sini biar terlihat lebih jelas.
nggak biasa-biasanya ya. Hari Minggu sekarang nih, ini banyak sekali motor ereking pada lewat. Jadi agak sedikit terganggu nih, suaranya berisik. Nah, kita tinggal putar-putar, dorong-dorong, goyang-goyang kayak gini nih. Ya. Nah, ya, tuh, ini sudah masuk. Ini tinggal kita. Nah, ini posisinya in yang di atas. Nah, tuh, in yang di atas. Atau kalau untuk motor Honda, coakan yang besar ini di atas, yang kecil di bawah. Pasang lidah tensioner, lidah keteng. Nah, nah setelah kayak gini, ini sudah beres nih. Ini sudah selesai di bagian sini. Selanjutnya kita rakit di bagian silinder kop. Komponen-komponen yang ada di bagian dalam silinder kop atau di bagian head. Ini juga sudah proses penyekiran. Ya, ini sudah disekir. Nah, di sini ada ring 2. Ringnya model kayak gini. Di sini 1, di sini 1. In dan X sama saja. Selanjutnya untuk balap, ini ada 2, yang kecil dan yang besar. Yang besar ditaruh di in di sini, ya. Dan yang kecil ditaruh di X sini. Nah, kita pasang seal klep. Kita kasih oli. Ini ringnya lepas lagi, nanti kita pasang. Nah, seal klep. Seal klep juga sama, untuk pemasangannya dikasih oli. Ring, seal klep. Untuk pemasangan seal klep, ini ditekannya berbarengan dengan batangan klep. Dorong sampai bunyi klek. Klek. Nah, ya bunyi klek. Nah, satu lagi. Pasang ringnya, seal klep. Dorong sampai bunyi klek. Nah, setelah dipasang kayak gini, cabut lagi. Kita coba puter. Nah, ini kencang. Kalau misalkan diputer kayak gini nih longgar, motor tidak akan normal, pasti akan ada asap, akan ngebul. Kalau digoyang-goyang kayak gini muter seal klepnya, ya. Sama yang egg, yang innya ganti, puter. Tuh, kenceng. Ya. Tuh. Normal. Banyak kejadian kok misalkan sudah diganti piston, ganti ring seher, ganti seal klep masih ngebul. Nah, ternyata kadang-kadang sepelenya di bagian sini. Seal klepnya murahan, jelek. Kadang-kadang. Nah, selanjutnya kita pasang di bagian pegas. Ini pakai kain, dibuntel-buntel kayak gini. Pasang di sini. Selanjutnya ini pegasnya. Untuk pemasangannya, yang ada catnya ini letaknya di atas. Nah, atau yang rapat letaknya di bawah, kayak gitu.
Nah, pakai kunci 11 atau kunci 12 atau kunci 10. Dipasang di bagian sini. Ini diinjak. Ya, sudah terpasang satu. Selanjutnya satu lagi yang in. Nah, sama kayak tadi, yang ada catnya letaknya di atas, yang rapat letaknya di bawah. Sama kayak tadi. Injak, pasang karet, tekan. Wah, nganceleng. Wah, ini belum pas. Sorry tadi, pasang lagi. Gunakan apa? Izin nak. Dek, kuku ada yang nganclang dek tadi dek. Kuku nak. Kuku klep. Tadi mana ini pang merasa. Ini melesat nih ada nih tuh ya, injak kayak tadi. Sudah terpasang in dan yang X ya. Lanjut pasang noken as. Pasang. Nah, ya. Rocker arm yang in, yang X, in X, dimana yang X ada dekompresinya nih tuh, yang in tidak ada, atau di sini ada huruf I dan di sini ada yang huruf E, dimana I menandakan in ya, hisap, dan X menandakan, dan E menandakan X, buang, hisap, buang. Nah, untuk pennya di sini, ini jangan kebalik pemasangan pennya. Nah, ini kita pasang kayak gini. Nah, ya, tinggal dorong, klek. Ini jangan dipasang di bagian sini, nggak pas nih bautnya. Kalau misalkan kebalik kayak gini, ini pas dratnya di dalam, pasang kayak gini. Emang di sininya masuk ya, tapi nanti proses pelepasannya susah karena di sini tidak ada dratnya. Jadi pemasangan jangan salah. Nah, kayak gini. Tuh ya. Pasang, dorong. Nah, untuk pemasangan rocker arm nih ya, diusahakan noken as pada posisi netral. Ya. Noken as pada posisi netral.
jangan pada posisi overlap. Nah, kalau netral posisinya nih, sentil di bagian sini lurus dengan lubang baut di bagian sini. Lurus itu menandakan noken as posisi netral. Kalau di sini, nah, sentilnya di bawah, ini menandakan noken as pada posisi overlap. Ya. Nah, posisinya di atas kayak gini nih. Set. Yang in, yang I di sini pasang. Nah, untuk lubang ininya harus pas, jangan miring kayak gini. Nah, sep. Slop. Untuk bautnya, ini jangan salah juga. Ini ada 4 baut. Dimana untuk panjang dan diameternya sama, cuman di sini ada kodenya. Tuh. Ya, dimana ya sebenarnya ini bebas, mau dipasang di sini bebas, keliru juga nggak masalah, karena untuk diameter bautnya sama saja, tidak ada perbedaan. Yang ada bedanya cuman kode doang di sini, yang polos dan yang ada kodenya. Yang polos letaknya di sini, tapi bebas ya, terserah, tidak masalah. Cabut, kita pasang yang satunya. Dorong. Pasang. Nah, udah masuk. Pasang ini penahan noken as. Sob kunci 8 sob. 8 T jeung kunci 10 T. Tah 8 tah. 10 T. Nah, kita kencangkan yang 8 dulu. Kameranya jatuh. Nah, ya, ini sudah selesai. Untuk kerenggangan klep nanti kita setel setelah silinder kop menempel di bagian mesinnya, ya. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita packing juga tidak diganti, packing kalengnya masih layak sekali untuk digunakan, tapi kita lem saja. Kita kasih lem. Oh, gitu ya. Lupang. Nah, ini kita lem nih untuk memastikan lebih kuat lagi, lebih paten lagi. Kalau baru sih nggak mesti harus dilem. Ini jangan terlalu tebal juga, nantinya belepotan. Ini kalau terlalu tebal nantinya saat posisi pengencangan dia akan lumer, nantinya dia akan masuk ke ruang pembakaran. Kalau lemnya masuk ke ruang pembakaran, nanti bisa-bisa terselip di bagian palep yang in dan yang X, nanti klepnya bisa moros. Jadi jangan terlalu tebal lah di bagian sini.
Nah, setelah kayak gini pasang di sini. Nah ya. Dan di bagian sini juga ada bosing. Nih. Satu, dua. Nah, setelah kayak gini bisa langsung dipasang. Nah, setelah masuk kayak gini nih, bisa langsung kita kencangkan, kasih baut di sini supaya lebih ini lagi, ya. Kita pasang ringnya. Ini ringnya ada 4 biji di sini. Untuk pemasangan ringnya jangan kebalik, nih ya. Kita jelasin ulang. Yang runcing letaknya di dalam, yang tumpul letaknya ke sini. Semua tempat-tempatnya tuh. Ada yang runcing, tumpul. Yang runcing letaknya di dalam. Tuh. Kita kencengin, kita pasang mur. Dek kunci 12 deh. 12. Ya, apapun ya. Kencengan deh. Ya iya nih. Pasang baut ini 2 lagi.
Nah, selanjutnya kita pasang rantai keteng. Tapi sebelum kita pasang rantai keteng, kita topkan dulu ya. Padahal ini piston sudah pada posisi TMA, tapi untuk meyakinkan lagi kita topkan. Nih. Di sini ada garis segitiga nih ya, di crankcase segitiga. Ini harus sejajar dengan coakan atau garis yang ada di bagian magnet. Ada F dan ada T. Ini sejajarkan dengan garis yang T nih. Set. Ya, ini T, ini F, sejajar dengan ini. Itu menandakan piston pada posisi TMA. Piston pada posisi titik mati atas. Piston pada posisi atas, di atas ya. Nah, selanjutnya kita pasang gigi sintrik di sini. Nah, ya. Noken as pada posisi netral. Di mana pada posisi netral, sentilan di bagian noken as di sini ini harus sejajar dengan baut yang ada di bagian penahan bearing noken as. Kita pasang. Nih. Dan juga segitiga atau titik di bagian sini ini harus lurus ke depan. Atau garis di bagian sini, di bagian gigi sintrik, garis angka 1 dan garis angka 2. Angka 1 letaknya di atas sejajar dengan bibir yang ada di bagian head, dan garis yang ada angkanya 2 ini sejajar dengan bibir head yang bagian bawah. Untuk di bagian piston ini pada posisi TMA. Di bagian magnet pada garis di bagian T, jangan sampai robah. Pasang. Nah, ya. Ini masih belum pas. Dek, obeng letik mana Dek? Obeng letik. Obeng letik. Nah, ya ini masih belum pas nih. Kita geser ke atas 1 gigi. Nah, segini. Baru. Nah, ya. Ya, Kang. Oh, wow. Siap. Ayah. Ayah entos. Ayah. Oke. Baiklah, kita lanjutkan. Tuh ya, ini sudah sejajar. Nah, ya. Sudah sejajar. Kalau dari atas dari sini kelihatannya belum sejajar, tapi kalau miring kayak gini, nih tuh kameranya, ini sudah sejajar tuh. Garis yang ada angka 1-nya sejajar dengan bibir head yang di atas, garis yang ada angka 2-nya sejajar dengan bibir yang head bagian bawah tuh. Set. Atau di bagian noken as di sini ada coakan sejajar dengan gigi sintrik yang ada di bagian sini, segitiganya, ya. Dan titik. Dan titik ini, ya, ini lurus ke sini, lurus ke depan. Nah, ini menandakan pelek na mana? Oncan. Hah? Ada. Nah, ya, tuh. Tuh. Ya, sudah sejajar. Piston pada posisi TMA, garisnya jangan sampai robah. T tadi nih kita ulangi. Ini soalnya sangat sensitif sekali di bagian sini. Ini harus pas, harus jelas. Ya, T garisnya harus sejajar dengan segitiga yang ada di bagian crankcase nih. Set, sejajar tuh. Tuh, lurus. Jangan yang F, tapi yang T. Sedangkan di bagian sini angka 1 yang ada garisnya ini sejajar dengan
bibir head yang bagian atas, angka 2 garisnya sejajar dengan bibir head yang bagian bawah, sejajar, set. Atau titik segitiga di bagian gigi sintrik, titik dan segitiga ini lurus ke depan. Atau di bagian noken as, di bagian sini, ini ada coakan, ini sejajar dengan segitiga atau titik yang ada di bagian gigi sintrik, ya. Nih. Saya kira sudah jelas. Lanjut kita pasang baut. Pasang nih. Nah, untuk pengencangan di bagian sini ini jangan dulu dikencangkan. Ini kalau dikencangkan bisa-bisa loncat di bagian rantai keteng karena rantai keteng belum tertekan oleh tensioner. Ya, kita pasang penekan keteng dulu, tensioner. Kita ganti dengan yang baru. Di bagian tonjokan keteng, kenapa ini kita ganti? Bisa teman-teman lihat di video sebelumnya, ya. Untuk penjelasan di bagian tonjokan keteng, memponis rantai keteng rusak dan tidaknya di video sebelumnya. Ya, bisa teman-teman lihat di video sebelumnya. Ini kita kasih lem sebelah saja nih. Ini kita masukkan. Nah, setelah kayak gini pasang. Ini bautnya pakai baut 10. Kita kencengin. Tinggal, nah ini rantai keteng belum begitu menekan ya. Tinggal kita tarik di bagian sini, ini otomatis menekan. Akan bunyi cerak. Nah, ya. Bisa kita putar lagi biar lebih menekan, lebih kencang. Setelah kayak gini, baru kita tinggal kencangkan. Kita kencangkan di bagian sini. Ini walaupun berputar, ini tidak akan merubah di bagian topnya, tidak akan robah karena sudah posisi ngetop. Nah, untuk pengencangan di bagian sini bisa teman-teman pegang di bagian magnet kayak gini. Nih. Pegang kayak gini, ini kencengin. Nah, selanjutnya untuk penyetelan klep kita topkan lagi. Kita topkan lagi. Mana tadi? Nah, T sejajar dengan segitiga yang ada di bagian crankcase. Nah, T. Kita lihat di bagian sini. Nah, ini sudah sejajar. Ini sudah top. Lanjut kita setel klep. Klep yang in dan yang X. Untuk penyetelan klep jenis motor ini, kita gunakan yang in 0,10 dan yang X 0,15. Nih ya. Yang in pakai 0,10, yang X pakai 0,15. Kunci L masuk, lagi nyetelnya. Kunci L nanti deh.
Masuk. Nah, Mata Glenn. Sokna. Nah. in 0,10, X 0,15. In 0,10 dan X 0,15. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya pasang tutup klep. Kita kasih lem di bagian sini karena rentan terjadi bocor di bagian sini nih. Di bagian lekukannya di sini kita antisipasi kasih lem saja sedikit. Di bagian sini saja. Semua aja, tapi jangan terlalu banyak, tipis-tipis saja nih. Nah, sudah cukup. Lanjut kita pasang. Ini sudah kita pasang di sini. Sudah, ini sudah bolong. Pasang. Loh. Ini juga kasih lem. Ini kita pasang, ini ada silnya nih tuh. Kalau silnya sampai lepas, ini nanti akan moros oli, bocor oli dari sini. Coba yang kembang sup. Selanjutnya ini kita sumpel dulu. Takut ada kotoran apa masuk ke bagian sini. Selanjutnya pasang busi, sob, kunci busi sob. Ini businya terlalu, ini kita sesuaikan kerenggangannya.
pemasangan di bagian komponen, bagian silinder dan silinder kop, pengetopan, dan selanjutnya ini sudah selesai segini. Lanjut kita pasang ke proses selanjutnya, pemasangan di bagian cover-covernya, ya. Cover-covernya kita pasang semuanya, ya. Kita istirahat dulu sejenak, kita skip dulu videonya, kita istirahat dulu, capek. Ya, nanti kita lanjutkan. Iya, kita lanjutkan, istirahat sudah cukup ya. Ini cover-cover bodinya, plastik-plastiknya ini sudah kita bersihkan, sudah kita cuci sebersih mungkin. Di bagian TB juga sama, ini sudah kita bersihkan karena sebelumnya kotor parah. Lanjut ke proses pemasangan. Kita pasang. Denyut jantungku berdebar, punya dunia milik kita yang punya. Nah, pasang covernya. Bawah dulu, bawah. Pasang yang atas. Nah, ini tutorial ini kita buat untuk pemula, makanya kita pemasangannya sedetail mungkin, videonya tidak saya skip dan tidak saya potong, apa adanya. Durasinya juga lumayan panjang. Durasinya panjang. Kalau yang sudah agak sedikit mahir dalam pembongkaran dan pemasangan, mungkin ngerasa jenuh ya, karena durasinya panjang. Pemasangan baut saja kita videokan. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Ceklek. Nah, selanjutnya pasang TB. TB kita pasang nih. Ini sumpelnya kita lepas. Untuk di bagian TB ini tidak usah kita lem karena di sini sudah ada sealnya, o-ringnya nih tuh. Ini buat knalpot yang ada tutupnya. Denyut jantungku berdebar saat dunia milik yang punya. Nah, cukup. Lanjut pasang filter udara. Cabutin aja. Dunia
Dunia milik kita yang punya. Sob kunci alias sob ya. Ya obeng. Kencengan nih. Filter kah? Tuh. No. Iya. Oh nyata heula. Turun hama. Ya ini terakhir nih. Karena pasang kabel speedometer. Ini terakhir. Nah, ini terakhir filter. Pasang knalpot. Dunia milik lihat lagi. Cek. Sekarang sob. Kencengin sob motornya. Ini nama sini. Sob. Mantap deh. Sampai 10 teh. Baiklah ya, kalau misalkan sampai beres, sampai memasang ke bagian bodinya ya, durasinya lumayan lama, ini juga sudah lama. Yang penting kita tutorialkan pembongkaran dan pemasangan. Kalau di video ini yaitu proses pemasangan. Kalau pengen lihat pembongkarannya, lihat di kolom deskripsi, linknya sudah kita cantumkan ya, untuk pembongkaran, penganalisaan awal mulanya kenapa motor ini bisa dibongkar kayak gini ya, sudah ada linknya, 2 link di kolom deskripsi. Link pertama kenapa motor ini bisa dibongkar kayak gini, link yang kedua pembongkaran, penganalisaan apa saja yang rusak di bagian mesin ini, dan yang terakhir ini pemasangan komponen-komponen yang ada di bagian silinder dan silinder kop ya, lebih tepatnya. Mungkin videonya cukup sampai di sini karena durasinya lumayan sudah cukup lama ya. Untuk pemasangan perakitan di bagian engine, bagian depan, bagian mesin sudah selesai. Nah ini tinggal kita pasang ke bagian kerangkanya dan pemasangan kabel-kabel, bodi-bodi. Mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan kawan-kawan semua yang sedang membutuhkan. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi, like dan subscribe dan nyalakan loncengnya
supaya tidak tertinggal video-video berikutnya dari Alvin Motor. Jika ada kekurangan, saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Pasti ada kelebihan dan ada sisi kekurangannya, mohon dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pukul 5 sore. Mualah. Ntar aja lah.